Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita membahas mereview naskah hasil laporan penelitian punyanya Alfi Auliana Purnama Dewi. Nah, ini persiapan untuk naskah masuk di Semhas. Ya, ini kalau pembuatan alkinat selulosa santat bit, nah supportednya diganti adalah sebagai material pendukung TiO2 dengan metode sonikasi, misalnya begitu ya. Nah, kita ke abstrak. Abstrak itu harus minimal dibagi menjadi 3 bagian ya. Ini sudah punyanya Alfi masih 2 bagian ya. Jadi kalau 3 bagian, paragraf 1, 2, dan 3 misalnya begitu. Atau kalaupun tidak, nanti itu ada, kalau misalnya kenapa 3 bagian, paragraf 1 menunjukkan bab 1 ya, menunjukkan bab 1-nya seperti apa, kemudian bab 1 latar belakangnya kenapa mengambil tema ini, kemudian di sana ada rumusan masalah juga harus dipaparkan pada bab 1-nya, kemudian pada bab 2 dituliskan bab 2 bukan di bab 2, di paragraf 2 dituliskan yaitu adalah metodenya, menggunakan apa saja, apa kelebihannya pada metode ini, seterusnya. Kemudian pada paragraf 3 adalah hasilnya seperti apa. Nah, kita lihat di sini untuk tadi ya, misalnya ini mau menyoroti kenapa diperlukan material pendukung untuk TiO2. Jadi harus disampaikan di sini kelemahan dari TiO2 jika tanpa material pendukung. Nah, jika tanpa material pendukung, kita ingat dulu TiO2 itu kan bentuk serbuk ya. Serbuk, kemudian dia ini mempunyai kecenderungan untuk menggumpal pada saat dipakai sebagai katalis untuk proses fotodegradasi. Jadi di sini Alfi, punyanya Alfi, material fotokatalis berupa TiO2 tidak dapat mendegradasi senyawa dengan sempurna. Jangan dibilang mendegradasi senyawa. Jadi TiO2 itu sebagai katalis ya. Katalis, jadi apakah kalau katalis itu berarti dia mempercepat reaksi fotodegradasi. Jadi dia bukan mendegradasi. Jadi dia itu mendukung atau mempercepat terjadinya reaksi fotodegradasi. Jadi di sini istilah TiO2 tidak dapat mendegradasi senyawa dengan sempurna. Jadi dia bukan yang mendegradasi, itu bukan TiO2-nya. Ya. Nanti di situ dia ini adalah mempercepat proses fotodegradasi. Yang mendegradasi siapa sebenarnya berarti kalau begitu? Yaitu yang mendegradasi adalah sinar matahari. Jadi bukan istilahnya di sini tidak dapat mendegradasi, bukan. Ya. Material fotokatalis berupa TiO2 jadi ini tidak dapat bekerja secara optimal karena memiliki luas permukaan yang kecil, misalnya begitu. Jadi bukan mengomentari atau menjelaskan bahwa TiO2 tidak dapat mendegradasi, maksudnya paham ya? Jadi karena memang bukan TiO2 yang mendegradasi, yang mendegradasi adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari ketika mendegradasi material, misalnya begitu, nah ini dipercepat oleh keberadaan TiO2. Kenapa? Karena ternyata TiO2 mempunyai, misalnya begitu ya, untuk mendegradasi dia akan bagaimana cara atau mekanisme TiO2 dalam membantu proses fotodegradasi gitu ya. Jadi bukan dia. Nanti kemukakan di sini, bukan dia yang mendegradasi. Dia ini bekerja sebagai fotokatalis. Fotokatalis atau pada proses fotodegradasi. Jadi tanpa TiO2, sinar matahari itu mampu mendegradasi. Nah, TiO2 akan mempercepat proses itu. Kenapa? Nah, itu jelaskan di sini. Ya kan, dia bagaimana nanti dia ini diharapkan meningkatkan atau menurunkan energi celah pita misalnya. Jadi ketika dia ini ditaruh pada
ditaruh pada senyawaan, atau ditaruh dalam material, atau kemudian istilahnya dia ini ditaruh dalam material pendukung, maka diharapkan nanti bagaimana perubahan pada energi celah pitanya. Dengan perubahan pada energi celah pita itu, sehingga perannya sebagai fotokatalis atau fotokatalis artinya dia ini peran kan sebagai katalis karena dia tidak ikut bereaksi di terakhir, nanti dia ini di akhir produk TiO2 kan masih ditemukan. Nah, gitu ya. Jadi menaruh istilah ini ya, istilah untuk ini ya, ini yang kurang tepat. Kemudian ini misalnya mending dipisah menjadi bab 2, paragraf 2-nya itu metodenya seperti apa. Di sana silakan agak dikuatkan, misalnya di sini ini kan di Alfi nantinya apakah menggunakan sonikasi, kemudian dengan harapan seperti apa sampaikan. Ya. Kemudian setelah itu dikarakterisasi hasilnya menggunakan apa saja untuk mengetahui apa. Untuk mengetahui apa saja dari misalnya FTIR, SRD, UV, FIS, DRS, dan SM-EDEC adalah untuk mengetahui apa saja ini masing-masing. Itu kan kaitannya dengan rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya belum dipaparkan. Ya, belum disiratkan bahwa nantinya akan digali tentang ini. Nah, akan digali tentang ini itu kan kalimat pada rumusan masalah, sehingga kemudian instrumen yang digunakan adalah ini gitu. Nah, setelah ada pendahuluan, kemudian paragraf keduanya adalah metodenya, kemudian paragraf ketiga adalah hasilnya. Ketika di sini sudah disebutkan masing-masing, maka di setiap ini pun harus disampaikan hasil FTIR-nya seperti apa, SRD-nya bagaimana, UV, FIS, DRS-nya seperti apa, dan SIM-EDEC-nya seperti apa. Itu ya. Kemudian, jadi misalnya ini, semakin bertambahnya berat TiO2 yang diembankan pada alginat, ya, diembankan. Kalau nanti itu adalah material pendukung, ya, semakin bertambahnya berat TiO2 yang berada begitu saja, nggak usah diembankan. Ya, diembankan itu soalnya nanti khawatir ada ambigu karena diembankan itu nanti boleh metodenya pakai impregnasi, boleh pakai imobilisasi. Jadi sudah ini yang itu tadi saja sebagai supported material itu atau material pendukung, maka semakin bertambahnya TiO2 yang berada atau begitu yang berada pada material pendukung selulosa pit, maka semakin kecil energi celah pita sehingga meningkatkan aktivitas fotokatalitik. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya di Alfi sudah ada istilah bahwa TiO2 itu dapat meningkatkan aktivitas fotokatalitik. Jadi bukan nanti hindari istilah bahwa TiO2 adalah mendegradasi, bukan, karena dia posisinya sebagai katalis harus disebutkan, bukan dia sebagai reaktan, tetapi dia ini adalah membantu kinerja terjadinya fotodegradasi. Itu harus disampaikan. Nah, begitu ya. Kita coba ke berikutnya kita cermati yang di sini ya. Fotokatalis merupakan metode yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan limbah dengan bantuan cahaya sebagai sumber energi. Nanti dicermati. Kalau fotokatalis itu dia ini bagaimana mempercepat reaksi fotodegradasi. Gitu ya. Nah, jadi misalnya zat warna itu kalau dia itu ada fotodegradasi, gitu kan, berarti dia ini bisa terdegradasi oleh cahaya. Nah, keberadaan TiO2 itu akan keberadaan TiO2. Nah, sekarang kita di bab 1. Nah, ini nanti dicermati lagi.
fotokatalis merupakan metode yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan limbah? Bukan, ya. Jangan begitu, tapi berikan istilah secara umum. Fotokatalis ini bukan khusus untuk limbah, ya. Itu. Jadi jangan disempitkan dengan istilah menanggulangi adalah metode yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan limbah dengan bantuan cahaya sebagai sumber energi. Maksud saya begini, kalau di sini ada foto katalis merupakan metode ya. Jadi foto katalis carikan yang secara umum saja. Berarti di sini dia apakah mempercepat proses reaksi yang proses dia ini karena katalis, berarti kan dia mempercepat suatu reaksi. Kemudian di sini ada istilah foto, berarti di sana ada cahaya, berarti dia ini adalah mempercepat reaksi yang memanfaatkan adanya cahaya. Nah, nanti mau digunakan untuk permasalahan limbah atau untuk yang lainnya bisa, karena TO2 memang tidak hanya untuk limbah, begitu ya. Kemudian di sini material fotokatalis dapat digunakan sebagai pendegradasi, ya. Jadi nanti tadi itu kembali kepada istilah katalis. Kalau katalis itu bukan dia pendegradasinya. Katalis itu berarti dia ini yang mempercepat, membantu. Misalnya nanti di sini ada istilahnya membantu proses degradasi, misalnya begitu. Dapat digunakan untuk membantu proses degradasi karena namanya katalis berarti dia ini mempercepat suatu reaksi. Kemudian di sini material fotokatalis yang digunakan adalah material semikonduktor, salah satunya adalah TO2. Nah, misalnya material fotokatalis ada macam-macam, kemudian bisa menggunakan material semikonduktor. Salah satu material semikonduktor itu ada banyak. Salah satunya adalah TO2 karena ketersediaannya yang melimpah. Nah, ini nanti harus beneran ya. Yang melimpah seperti apa? TO2 tidak kemudian mudah dijumpai juga. Artinya kita harus beli. Istilah melimpah ini seperti apa? Misalnya apa dulu yang disebutkan ya, kemudian biaya yang rendah dari mana, benar enggak? Kalau inet, ya memang saya tahu itu ada inet. Tapi apa memang benar harganya TO2 itu biayanya rendah? Kemudian ketersediaannya yang melimpah. Nanti harus dicek ya dengan faktanya. Ya, jadi meskipun ini misalnya tulisan ini ada di naskah siapa, kita harus cocokkan dulu kenyataannya. Apakah memang cocok ya? Kalau saya kurang setuju ini. Kemudian foto stabilitas tinggi. Foto stabilitas tinggi ini apa maksudnya? Tidak beracun dan ramah lingkungan. Ya, yang dimaksud tidak beracun seperti apa? Dan ramah lingkungan. Jadi nanti pilih saja yang aman atau yang memang terbukti ada faktanya memang hal tersebut terjadi. Jadi kalau saya kurang setuju dengan melimpah, kemudian biaya rendah, ya apakah benar dia murah banget? Kan masih murah nanti yang ini misalnya mengolah menggunakan adsorben itu lebih murah lagi. TO2 masih tergolong tidak murah banget ya. Nanti coba disebutkan apalagi yang lebih sesuai dengan fakta. Namun fotokatalis TO2 tidak dapat mendegradasi senyawa dengan sempurna karena memiliki luas permukaan yang kecil. Ini nanti detailkan saja apa yang dimaksud luas permukaan yang kecil, jangan begini ya. Jadi kalimatnya jangan umum begini. Misalnya TO2 itu pada faktanya ketika digunakan dia ini mudah menggumpal antar TOO2. Ini yang justru kita sebutkan. Ya, sehingga yang hal seperti ini harus kita antisipasi dengan misalnya menggunakan supportive material atau material pendukung. Kemudian TO2 apalagi kalau dia serbuk halus kemudian kita pisahkan setelah dari yang kita olah ini juga tidak mudah, maka harus menggunakan supported material atau material pendukung yang ukurannya besar-besar. Nah, ini yang bersifat makro, maka bit diajukan. Kemudian seperti bit agar porositasnya tinggi, luas permukaan tinggi, bentar ya. Apakah benar kita ini mau menggunakan bit sebagai pengemban atau sebagai material pendukung itu karena porositasnya tinggi. Nah, mungkin yang dimaksud porositas tinggi di sini ini bisa menyimpan TO2, tetapi
kalau nanti dia itu tersimpan di bagian dalam sekali, padahal kita ini kan butuhnya TiO2 itu berada pada permukaan bit, bukan di dalam. Ya, nanti kalau di dalam nanti bereaksinya seperti apa? Atau kemudian di dalam tapi masih nanti memungkinkan interaksi dengan misalnya di sini kita mau mereaksikan dengan zat warna. Ini juga harus kalian cermati ya. Kemudian dengan harapan nanti akan meningkatkan aktivitas fotokatalitik, gitu ya. Kemudian di sini bahwa kita menggunakan bit karena bentuknya seperti mutiara, misalnya tidak mudah rusak saat pengadukan. Benar enggak hasil kita seperti itu? Jadi cocokkan, sepertinya kok tidak. Misalnya tidak mudah rusak saat pengadukan, misalnya relatif tidak mudah rusak, misalnya begitu. Karena kan tidak juga, bit tidak juga yang kita produksi, yang kita buat tidak kemudian utuh banget pada saat pengadukan yang terus-menerus, dia akan mulai terkelupas, misalnya begitu. Kemudian untuk ini berikutnya, larutan yang mengandung polutan regenerasinya tanpa pemisahan katalis. Ya. Ini tadi tidak mudah rusak saat pengadukan dalam larutan yang mengandung polutan, regenerasinya tanpa pemisahan katalis. Misalnya tanpa pemisahan katalis di sini disebutkan yang dimaksud tidak perlu melepaskan TiO2 dari bit, cukup menyisihkan. Nanti bahasanya yang lebih simpel ya, lebih simpel yang orang mudah paham. Maksudnya nanti bitnya lebih mudah disisihkan ya, disisihkan dari polutan misalnya begitu. Ya, ini harus harus jeli dalam pemilihan kata-kata. Nah, misalnya agen template yang digunakan adalah alginat dan selulosa santat. Jadi jangan pakai istilah agen template, nanti sampaikan tadi material pendukung. Nanti istilah-istilah tersebut harus sesuai dari awal hingga akhir. Itu nanti coba disesuaikan ya. Nah, ini misalnya data uji fotodegradasi, data uji fotodegradasi. Misalnya tanpa sinar UV, methylene blue. Kemudian ini maksudnya pengkodean apa ya ini ya? Nanti sinar UV, kemudian ABCDE. DE apa ini kan maksudnya? ABC ini datanya atau apa? Ini harus diperjelas pada keterangan di sini. A itu apa, B itu apa, C itu apa. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang ini maksudnya bukan atau nanti maksudnya bukan di kode seperti ini, ya ditulis saja titik begitu, nggak perlu A, B, C, D, E. Ya, karena ini kan hanya tabel saja. Tabel nanti datanya seperti ini, bukan kemudian kode. Kalau mau kode justru di sini alginat selulosa santat atau methylene blue, maka ini kita sebut A, alginat selulosa santat bit tanpa TiO2 kita sebut sebagai B. Nah, justru di sini yang kurung. Tapi kalau di sini yang dimaksud adalah mau memasukkan angka, mending ditulisnya titik-titik saja, gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk bab 4, preparasi sampel. Sebaiknya tidak demikian. Ini biasanya nanti akan dikomentari naskah skripsi kok rasa praktikum, seperti praktikum. Masih lebih baik nantinya di Alfi ini langsung foto ini saja disebutkan, yang A itu apa, yang B itu apa, kemudian langsung dibahas bahwa ini ukurannya seperti ini. Kemudian setelah digiling atau diayak menjadi lebih halus karena ingin didapatkan yang seperti apa, supaya misalnya nanti mempercepat proses ini karena luas permukaannya menjadi lebih besar karena ukuran partikelnya menjadi lebih kecil. Misalnya begitu, tidak kemudian harus dihindari penulisan cara kerja ulang pada bab 4 gitu ya. Nah, kemudian ketika ekstraksi selulosa dan pembuatan selulosa santat ya. Nah, ini nanti sesuai dengan harus sesuai dengan di jurnal seperti apa. Pada saat sepertinya di kakak tingkat sudah pernah saya bahas tentang ini. Ekstraksi selulosa dan pembuatan selulosa santat. Jadi yang dikatakan ekstraksi selulosa di sana berarti
harus menyingkirkan yang lainnya selain selulosa sebanyak-banyaknya, itu ya. Nah, berarti di situ kan ada delignifikasi ya. Berarti ligninnya dihilangkan, kemudian hemiselulosa juga apakah dihilangkan pada proses ekstraksi. Namanya ekstraksi berarti menyisihkan selain selulosa, kemudian mendapatkan selulosa. Setelah itu tadi ada juga yang misalnya di sana ada penggunaan misalnya yang mampu membantu hidrolisis dari selulosa menjadi mikroselulosa. Nah, di situ juga dijelaskan, silakan dijelaskan. Setelah itu baru kemudian diubah menjadi santat, begitu ya. Nah, jadi jangan menuliskan analisa prosedur, ya. Tapi jangan menuliskan cara kerja. Kalau analisa prosedur itu boleh, misalnya ini hasilnya begini karena tadi mendapatkan perlakuan ini, misalnya begitu, ya gitu ya. Nah, ketika proses diinikan oleh NaOH, ya direaksikan dengan NaOH, berarti dia ini mengubah apa menjadi apa. Jadi pada CS2 berarti pada pembentukan santat di sana. Nah, ini ditandai dengan apa? Nah, ini sebenarnya kalau misalnya langsung dikaitkan dengan hasil FTIR juga sangat bagus ya. Bahwa ya nanti sini saya bahas langsung dengan FTIR-nya ya. Bahwa dengan perubahan membentuk santat ini ditunjukkan oleh perubahan gugus fungsi pada FTIR, yaitu pada panjang gelombang yang mana. Itu ya. Nah, tuh.